Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para mahasiswa sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yang insya Allah kita akan bahas tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia atau di Nusantara kita ini. Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada para mahasiswa sekalian bahwa pada pertemuan kali ini tentunya kita akan membahas secara sederhana. Yang penting ada pokok-pokok pikiran kita di dalam memahami gerakan pembaharuan Islam di Nusantara. Oleh karena itu, kepada para mahasiswa sekalian, karena ini adalah kita melaksanakan kuliah secara daring, yang tentunya di sana sini terdapat banyak kekurangan. Itu sangat berbeda jauh dengan pertemuan-pertemuan kita di ruang-ruang kelas atau di ruangan-ruangan kuliah, karena kita bisa bertatap muka langsung, kemudian bisa menanyakan langsung dan seterusnya pada saat dosen sedang menerangkan di pertemuan di ruangan. Apalagi ini dilakukan secara virtual, tentunya banyak kekurangan, tetapi namun demikian kekurangan tersebut insya Allah mungkin tidak akan mengurangi dari nilai dan makna dari materi yang kita sampaikan. Tentunya kita tetap menyarankan kepada mahasiswa agar tetap proaktif di dalam mengkaji beberapa literatur yang kita sampaikan, Bapak dosen sampaikan, supaya menambah hasanah perbendaharaan di dalam memahami gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama ingin saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa gerakan pembaharuan Islam di Indonesia secara sederhana itu adalah upaya baik secara pribadi maupun kelompok pada kurun waktu atau situasi tertentu untuk mengadakan perubahan dalam praktek-praktek keagamaan Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baru. Ide-ide pembaharuan di Indonesia itu terjadi pada abad ke-20 yang dibawa oleh para tokoh yang semula belajar di Mekah. Ya, tokoh-tokoh tersebut antara lain, banyak dari tokoh-tokoh yang ada, cuma saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Di antaranya adalah satu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah salah seorang tokoh
yang mendirikan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Jadi ini adalah salah satu tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Jadi kita sampaikan ini kepada para mahasiswa agar memahami secara sederhana supaya kalian bisa menerjemahkan lebih jauh dan banyak membaca literatur-literatur yang ada, karena beliau ini sudah masuk dan ditetapkan oleh negara sebagai pahlawan nasional. Yang kedua, ide-ide pembaharuan Islam di Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau ini adalah yang mencetuskan dan yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi yang terbesar di Indonesia. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama, yang kebetulan didirikan pada tanggal 16 Rajab. Ini bukan 334 tapi 1344 Hijriah. Bertepatan tanggal 31 Januari 1926 Hijriah. Jadi kalau kita melihat antara Muhammadiyah dan NU itu perbedaan waktu atau jarak waktunya pada saat dideklarasikan itu sekitar 14 tahun. Jadi 14 tahun jaraknya. Jadi Muhammadiyah 14 tahun lebih tua dibandingkan dengan Muhammadiyah. Dan ini mempunyai corak pembaharuan di umat Islam yang berbeda-beda dalam pengertian objek garapannya, sehingga memang orang-orang tua kita sering mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah garapannya pemuda, sedangkan Nahdlatul Ulama itu gerakan para orang tua. Ini juga suatu ungkapan saja, tetapi pada umumnya hampir sama. Ya. Yang ketiga adalah Syekh Ahmad Surkati. Beliau ini adalah pendiri Al-Irsyad, salah satu ormas Islam yang didirikan pada tanggal 16 Syawal 1332 Hijriah, bertepatan tanggal 6 September 1914 di Jakarta. Jadi selisih dengan Muhammadiyah hanya 2 tahun kurang lebih. Ya. Kalau Al-Irsyad itu dideklarasikan di Jakarta, di Muhammadiyah dideklarasikan di Yogyakarta. Makanya di Yogyakarta itu dikenal dengan kota pendidikan. Berikut yang keempat adalah Haji Samsam. Ini adalah salah seorang tokoh pendiri Persis. Ya, Persis ini adalah Persatuan Islam yang kebetulan didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Kemudian keempat ormas Islam ini, salah satu di antaranya ini, artinya keempat-empatnya ini adalah organisasi-organisasi masyarakat Islam yang mengadakan pembaharuan di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah tentunya masih banyak ormas-ormas
Islam yang lain di dalam mengadakan gerakan pembaharuan. Tetapi pada umumnya, ya, pada umumnya yang saya sebutkan 1 sampai poin 4 itu adalah ormas Islam yang termasuk yang memberikan corak khusus di dalam rangka gerakan pembaharuan Islam di Nusantara. Para mahasiswa sekalian, berikutnya tentu kita ingin mengetahui lebih jauh tentang yang melatar belakangi ide-ide pembaharuan di Indonesia, tentang adanya ide-ide pembaharuan di luar Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam tidaklah memiliki bentuk dan pola yang sama. Tetapi memiliki karakter dan orientasi yang sangat beragam. Jadi apa yang saya sampaikan pada slide yang pertama tadi, itu memiliki karakter dan orientasi yang sangat beragam di dalam mengadakan pembaharuan pemahaman Islam di Indonesia. Sehingga sampai sekarang kita masih merasakan bagaimana karakter dari orientasi serta corak yang digaungkan oleh masing-masing organisasi. Teristimewa pada organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang telah berumur ya kurang lebih 1 abad. Para mahasiswa sekalian, gerakan pembaharuan Islam pada abad ke-20 ini, pada abad ke-20 tersebut, kita memahami bersama bahwa tidak muncul secara mendadak. Tidak. Tetapi itu tidak terlepas dari pembaharuan yang terdahulu. Jadi ada rangkaian. Ada rangkaian para pejuang-pejuang gerakan-gerakan pembaharu Islam yang terdahulu. Ya, kita mengenal ada beberapa tokoh-tokoh yang dilakukan, tokoh-tokoh Islam pembaharu sejak masuknya Islam di Indonesia. Jadi kita fokus pada pembaharuan pada abad ke-20 sehingga para mahasiswa memahami persis. Ya, tentunya ini tidak terlalu lengkap, tapi merupakan adalah sebagai secara sederhana para mahasiswa bisa memahami pembaharuan Islam di sekitar pada abad ke-20. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa tidak secara mendadak. Jadi tidak mendadak adakan pembaharuan, tidak, tetapi tidak terlepas dari pembaharuan-pembaharuan terdahulu seperti yang dilaksanakan oleh wali-wali, termasuk Wali Songo, yang cukup terkenal di Nusantara. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, ada beberapa pakar kita yang telah menjelaskan bahwa seperti pada abad ke-17, jadi pembaharuan-pembaharuan yang terdahulu, ya, seperti pada abad 17 dan 18. Dikatakan bahwa pada abad ke-17-18 adalah dasar dari pembaharuan yang terjadi di abad ke-20. Jadi kita memahami bahwa 1 abad itu 100 tahun. Jadi dari abad ke-20, 19, 18, sampai 17, berarti sudah memakan waktu kurang lebih 400 tahun. Sementara kita, dan cukup terkenal di dalam sejarah bahwa bangsa Indonesia ini pernah dijajah oleh bangsa Barat.
dan dalam hal ini Indonesia ditekan, diperas dari sumber daya alamnya, sehingga yang begitu banyak, yang begitu berlimpah, tetapi malah rakyat Indonesia tidak menikmati dari sumber daya alam tersebut karena diambil oleh kaum penjajah. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, jadi dasar dari pembaharuan yang terjadi itu adalah dasarnya dari mulai pada abad ke-17 dan 18, dan itu adalah merupakan pondasi dasar dari pembaharuan yang terjadi pada saat abad ke-20, dan kita akan menjelang masuk pada abad yang ke-21. Ada beberapa studi, para mahasiswa sekalian, ada beberapa studi keislaman yang memandang bahwa gerakan pembaharuan Islam itu pada abad ke-17 itu cenderung menekankan pada pemikiran mistisisme. Ya. Sebab apa? Mungkin karena masyarakat Indonesia belum maju, masih primitif. Pemikirannya belum banyak mengecam pendidikan, belum ada wadah-wadah pendidikan yang memberikan peningkatan sumber daya manusia, sehingga dia masih cenderung pemikiran-pemikiran mistis, ya, mistisisme. Itu pada abad ke-17. Pemikiran mistisisme ini yang dikembangkan oleh seorang sufi tertentu pada periode tertentu. Sebab apa? Yang memberikan ilmu kepada masyarakat tentunya itu juga dengan ilmu yang sangat terbatas. Komunikasi yang kurang, informasi yang kurang, literatur yang kurang, pengetahuan yang kurang, serta sumber daya manusianya juga tentu kurang. Oleh karena itu, para mahasiswa sudah bisa membayangkan bahwa bagaimana susahnya pada saat itu untuk kita bisa memahami sesuatu. Tentunya harus menggunakan pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam pribadi dan di alam sekitar kita. Pemikiran-pemikiran yang berkembang di lingkungan kita. Jadi apa yang terjadi, fokus di situ. Sehingga itu dikembangkan berdasarkan dengan perasaan atau akal pribadi, ditambah dengan pengaruh-pengaruh alam lainnya. Maka yang biasa dirangkum dengan pemikiran mistisisme. Kita mengetahui, para mahasiswa sekalian, bahwa mistisisme itu sendiri adalah suatu paham, jadi pemahaman. Jadi mistisisme adalah suatu paham yang memberikan ajaran, ya, jadi ia memberikan ajaran yang serba mistis atau ajaran yang sifatnya rahasia atau yang tersembunyi. Jadi mistik. Kemudian yang mistik bisa diartikan juga gelap atau terselubung dalam kekelaman, kelam. Tentunya ini adalah merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Sebab kalau kita kembali kepada pemahaman sufi ini, tentunya dengan kadang-kadang di luar akal sehat manusia. Karena kenapa? Karena ya itu tadi seperti apa yang kami sampaikan dari awal, bahwa kemungkinan besar disebabkan karena sumber daya manusianya yang sangat kurang, ilmu yang sangat kurang, literatur yang sangat kurang, pengetahuan yang sangat kurang, informasi yang sangat kurang, sehingga terjadilah pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Jadi ajaran-ajaran mistik pada saat itu, itulah yang berkembang. Ya. Para mahasiswa sekalian, berikutnya adalah
kalau kita melihat dari salah satu pakar, menurut Asmari Asrah, beliau mengatakan bahwa tahapan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, ya jika diperhatikan atau dilihat dari lingkungan situasi perkembangannya, dibagi menjadi dua periode besar. Nah, jadi menurut beliau dibagi dalam dua periode besar. Beliau mengatakan bahwa yang pertama adalah perempatan kedua abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Ya, beliau mengatakan bahwa periode ini Islam sudah mempunyai landasan atau dasar yang kuat di seluruh Nusantara. Meskipun secara pemikiran, ya seperti apa yang kami sampaikan tadi, meskipun secara pemikiran dan pemahaman keislamannya berkembang bersama dengan mistisme. Jadi masih berkembang bersama mistik. Karena mungkin ya faktor-faktor lingkungan tadi yang menyebabkan. Jadi seiring dengan perkembangannya, maka juga beriringan dengan kondisi dan situasi apa yang dialami oleh masyarakat kita, bangsa Indonesia pada saat itu. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa tahapan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, periode yang besar yang kedua, itu mulai periode abad ke-19 sampai sekarang. Jadi itulah, jadi pembaharuan tahap kedua itu sudah berlangsung kurang lebih 200 tahun. Jadi kalau kita bisa melihat dan memperhatikan bangsa Indonesia sekarang ini berjalan dan kita bisa melihat dengan kasat mata apa yang terjadi di Indonesia saat ini yang cukup pesat di dalam perkembangannya tentang pemahaman Islam yang berkembang di Indonesia. Ya, termasuk di organisasi Perserikatan Muhammadiyah yang luar biasa, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk perguruan tinggi yang cukup banyak, yang kurang lebih 160 lebih perguruan tinggi mulai dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya itu, amal usaha Muhammadiyah, ada rumah sakitnya, ada panti asuhannya, yang luar biasa banyaknya. Kemudian ditambah dengan amal usaha yang lain. Ini yang kita bisa melihat perkembangannya, khususnya di dalam periode abad ke-19 sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu pemahaman masyarakat Indonesia yang sudah mulai menuju kepada modern, ya kita akan menuju kepada masyarakat yang modern 4.0, sehingga bisa kita semakin memahami bagaimana peran agama Islam di Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kita bisa melihat di perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya, bukan hanya orang Islam yang dicerdaskan, tetapi seluruh ya masyarakat Indonesia, putra-putra bangsa Indonesia bisa kuliah ya di dalam perguruan tinggi Muhammadiyah. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, dengan memahami perkembangan ya, dalam pembaharuan Islam di Indonesia, tentu para mahasiswa sekalian sudah minimal secara sederhana sudah memahami sedikit tentang periode pembaharuan Islam di Indonesia secara sederhana.
Kemudian para mahasiswa sekalian perlu memahami juga bahwa ide-ide pembaharuan Islam di Indonesia itu masuk melalui beberapa jalur. Jadi tentunya para mahasiswa sekalian harus memaklumi bahwa tidak semerta-merta pembaharuan begitu saja berlangsung, tidak. Tetapi ada beberapa jalur yang dialami oleh masyarakat Islam Indonesia, sehingga pembaharuan ide-ide pembaharuan itu muncul. Jalur yang pertama, para mahasiswa sekalian, kita bisa melihat bahwa jalur haji. Ya, kenapa? Kita mengetahui bersama bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan seluruh tokoh-tokoh Islam pada saat itu yang berangkat haji rata-rata bermukim di Mekah sana, di Madinah, bermukim di Mekah, di Timur Tengah, untuk menuntut ilmu. Jadi jalur yang ide-ide pembaharuan ini yang dialami itu digunakan beberapa jalur. Yang kalau kita rinci secara sederhana, yakni jalur haji. Di mana para tokoh-tokoh pada saat itu ketika menunaikan haji, mereka juga bermukim sementara untuk memperdalam pengetahuan dan ilmu agama di sana. Jadi sambil berhaji mereka bermukim di sana. Ya, bermukim sementara memperdalam pengetahuan dan ilmu agama bertahun-tahun. Dan ketika kembali ke tanah air, ke Indonesia, tentunya pengetahuan ilmu agamanya itu atau ilmu-ilmu lainnya tentu meningkat dari orang-orang yang bermukim di sana. Nah, setelah dia kembali ke Indonesia, maka ide-ide yang mereka dapatkan tidak jarang mempengaruhi orientasi dakwah di Indonesia. Inilah yang membuat semangat jihad dari yang sudah menunaikan ibadah haji dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama di Tanah Suci, maka dengan dasar itulah dikembangkanlah ide-ide pembaharuan Islam di Indonesia. Itu jalur yang pertama. Jadi kita bisa memahami secara sederhana. Yang kedua, ide pembaharuan Islam di Indonesia yang kedua, jalur yang kedua adalah jalur publikasi. Pada jalur publikasi ini, para mahasiswa sekalian, pada waktu itu, para Indonesia sangat tertarik untuk menerjemahkan. Menerjemahkan apa? Ya. Pamannya para mahasiswa, para penuntut-penuntut ilmu di Arab, di Mekah, Madinah, Mesir, sangat tertarik untuk menerjemahkan majalah-majalah yang mereka baca atau jurnal-jurnal terbitan Mesir maupun Beirut ke dalam bahasa Indonesia. Bukan tanpa alasan mereka menerjemahkannya. Jadi ada alasan khusus yang mereka inginkan. Sehingga majalah-majalah atau jurnal-jurnal terbitan Mesir itu diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Karena kita mengetahui bahwa masyarakat Indonesia belum banyak yang mengetahui bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Sehingga para mahasiswa yang sudah terpelajar di Timur Tengah sana, alhamdulillah berhasil menerjemahkannya. Diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena di jurnal-jurnal atau majalah-majalah tersebut berisikan ide-ide pembaharuan, khususnya di pembaharuan Islam.
tentunya sangat menarik memang dengan kondisi masyarakat yang mistik, dengan pengetahuan yang baru, yang masih murni, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, datang, kemudian adakan pembaharuan. Ya. Kemudian yang ketiga, ide-ide pembaharuan Islam di Indonesia, jalur ketiga, adalah melalui para mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah. Jadi hampir mirip-mirip di atas. Jadi perang para mahasiswa. Jadi ternyata para mahasiswa itu juga sangat berpengaruh di dalam ide-ide pembaharuan Islam di Indonesia. Di mana peran para mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah itu pada awalnya para pemimpin gerakan pembaharuan di Indonesia sebagian besar alumni Mekah. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai landasan yang kuat, pemahaman yang kuat tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dasarnya. Jadi tidak hanya mengadakan gerakan pembaharuan di Indonesia tanpa ada dasarnya yang kuat. Sehingga para mahasiswa tersebut mengadakan pembaharuan Islam, apa yang terjadi di Indonesia dengan kondisi-kondisi yang sangat primitif, yang banyak dilakoni dengan cara-cara mistisme yang telah kita terangkan pada awal tadi. Itulah bagian dari ide-ide pembaharuan di Indonesia, para mahasiswa sekalian. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, dengan adanya ide-ide tersebut, inilah dasar pengetahuan sederhana bagi para mahasiswa untuk memulai berpikir, untuk memulai mengkaji. Jadi proses perkembangan pembaharuan Islam di Indonesia. Ya, di mana kita mengetahui bersama bahwa proses masuknya Islam di Indonesia tidak semerta-merta langsung diterima oleh masyarakat pada saat itu, tetapi perlu pendekatan secara simpati untuk agar para dai-dai, para habib-habib, kiai-kiai, dan para ustadz dakwanya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita berharap bahwa para mahasiswa mudah-mudahan bisa memahami secara sederhana tentang konsep-konsep gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mari kita akhiri kuliah ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mari kita berdoa, ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.